sambil melihat pergerakan yang ada ya. Yang sell dapat pertama langsung di close, sellnya langsung di close ya. Oke, sellnya langsung di close yang pertama. Buy stopnya sementara diamankan dulu. Yang sudah kena sentuh sudah diamankan dulu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Malam ini kita lebih awal karena ada news yang berdampak besar nanti jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang sudah terlambat, mohon maaf, silahkan nanti mengikuti rekodnya saja karena ketika sudah jelang news dirilis akan sangat berbahaya ketika kita sudah masuk di wilayah transaksi, sehingga daripada nanti mengganggu teman-teman yang sudah fokus, maka bagi teman-teman yang telat datang sudah kita informasikan di awal, silakan nanti mengikuti rekodnya saja. Kemudian berikutnya saya langsung masuk di analisa. Sebelum masuk di news nanti kita coba untuk membaca pergerakan demi pergerakan, kita nanti sambil dikombinasikan dengan kalender ekonominya, jadwal beritanya untuk malam hari ini, kira-kira dampaknya mau kemana, mau naik atau turun. Tentu hanya ada dua dampak, kalau tidak naik ya turun. Nah, dari situ kita bisa nanti melihat kira-kira kemungkinannya mau kemana. Ya, diingat berita yang berdampak itu sifatnya hanya sementara, jadi tidak akan bisa merubah tren panjang. Kalau tren panjangnya misalnya ya, kalau kita lihat di tren utama, tren daily-nya, misalnya tren daily-nya naik, maka tidak akan bisa merubah dia menjadi turun tiba-tiba di area puncak di bawah sini. Ya, sangat kecil kemungkinannya. Karena itu news hanya bersifat sementara, hanya sebentar saja, nge-flash sebentar. Habis itu nanti mengikuti tren yang paling kuat, mengikuti yang lebih dominan ya, tren yang lebih dominan kemana. Kemudian kita melihat perkembangan terkini dari candlesticknya, kita amati, kemudian nanti kita bandingkan ya. Kalau kita memahami teknikal, ada berita berdampak besar pun nanti selalu akan tercermin di dalam candlestick yang ada. Market mau bergerak naik atau turun, di situ akan ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Ya, apakah ada penolakan, apakah mulai berjajar struktur candlenya, ya, atau berada di wilayah-wilayah pentingnya. Nanti akan ketemu, akan kita bisa baca. Baik, sekarang saya akan bandingkan antara teknikal dengan fundamental, teknikal dengan jadwal berita. Mana yang lebih utama? Bagi saya teknikal lebih utama, karena di teknikal itu harga sudah tercermin, meskipun berita nanti berdampak menguatkan US dollar atau bahkan menguatkan emas, tentu nanti akan tercermin di dalam candle, akan diwujudkan di dalam candlesticknya ya. Di candlestick nanti akan tercermin arahnya kemana. Karena itu kalau kita memahami teknikal tentu akan lebih mudah kita mengenali dan menentukan peluang yang terbaik buat kita. Kita masuk dulu di kalender ekonomi. Ya, pada malam hari ini ada kalender ekonomi bertepatan dengan NFP ya. Ya, biasa dirilis setiap 1 bulan sekali pada hari Jumat pertama. Ada 3 paket di dalam rilis NFP, yaitu yang pertama adalah average hourly earning, ini adalah penghasilan rata-rata per jam. Kemudian ada perubahan data pekerja non pertanian. Kemudian yang ketiga adalah data pengangguran atau angka pengangguran. Ketiganya nanti satu paket, setiap bulan selalu muncul
satu paket ini di Jumat pertama ya sangat berdampak terhadap US dollar. Nah, biasanya nanti tergantung dari sentimen pasar ya. Ada kalanya bergerak flash sebentar kemudian memantul, ada kalanya panjang kemudian berlanjut. Nah, sekarang bagaimana cara memperkirakan, cara membaca potensi yang ada? Sebenarnya kalau kita membaca dari data statistiknya, ya ini tidak bisa menjamin. Tetapi setidaknya dari data statistik yang lama, kemudian ada forecast atau prediksinya atau analisanya dari data lama, kemudian dianalisakan dari 0,6 menjadi 0,4. Ini kalau hitung-hitungan matematika secara statistik 0,6 menjadi 0,4 tentu lebih ke bawah. Artinya dari 0,6 menjadi 0,4 ada penurunan. Berarti US dollar berpotensi melemah. US dollar berpotensi melemah, maka pasangannya akan menguat naik. Tergantung bagaimana kita tradingnya, bagaimana kita mengambil pair yang menjadi pilihan kita. Kemudian data yang sebelumnya yang kedua, yang non-farm employment change atau data perubahan tenaga kerja non pertanian dari 194 menjadi 455. Ini ada peningkatan yang luar biasa. Ada peningkatan 2 kali lipatnya. Sehingga US dollar berpotensi menguat. US dollar menguat berarti pasangannya akan melemah. Kalau pasangannya XAU emas berarti akan melemah, emas akan turun. Yang terakhir, yang kedua, dari 4,8 menjadi 4,7. Ini karena data pengangguran, maka makin kecil pengangguran, ekonomi menjadi makin baik. Sehingga kalau 4,8 menuju 4,7 ini secara data statistik menuju ke bawah atau turun, tetapi ketika pengangguran itu turun, maka ekonomi akan naik, US dollar akan menguat. Dari data sementara ini, yang satu melemahkan, yang dua menguatkan. Artinya lebih berat di penguatan US dollar ya. Seller akan dominan. Ini kalau kita membaca secara statistik awal ya, statistik awal. Kita tidak bisa jadikan ini sebagai patokan utama. Namun demikian ini setidaknya ada gambaran di kepala kita. Setidaknya ada masukan untuk kita nanti kombinasikan dengan teknikal yang ada. Jadi dua-duanya menguatkan, yang satu melemahkan. Yang satu berpotensi naik, yang dua berpotensi turun. Nah, sekarang kita kombinasi dengan teknikal. Ya, saya lebih cenderung ke teknikalnya. Perhatikan di chart yang tampil di layar. Ya, kita perkecil dan perbesar. Nah, di ujung atas ini ada level psikologi. Nah, di ujung atas ini ada level psikologi. Oke, kita tandai dulu level psikologinya. Kita tandai dengan warna biru biar nyala di sana. Artinya apa? Artinya pergerakan buyer ketika menyentuh level psikologinya dia kembali. Menyentuh level psikologinya dia kembali. Maka ini menjadi resisten yang kuat. Ini menjadi resisten yang kuat. Jadi resisten yang kuat. Artinya ketika menyentuh di bawah, kemudian buyer mulai menolak, buyer mulai menekan sampai di ujung atasnya, di level psikologinya. Ada berapa kali pantulan, akhirnya kembali. Maka ini menjadi resisten, menjadi benturan yang kuat. Kemudian tanda selanjutnya, perhatikan di ujungnya ada sumbu yang panjang dengan penolakan yang panjang itu mengindikasikan buyer itu gagal breakout. Sehingga potensi yang ada kemungkinan besarnya akan turun. Ya, kemungkinan besarnya akan bergerak ke bawah. Yang pertama tadi ada analisa dari data statistiknya, 2 kali turun, 1 kali naik. Berarti masih berat di turunnya.
artinya sejalan dengan teknikal. Teknikalnya juga berpotensi bergerak ke bawah dari struktur yang terbentuk, sementara candle menuju ke bawah meskipun ada benturan di bawah, meskipun ada penolakan di bawah. Kalau kita perhatikan secara detail, yang di bawah ada penolakan di sini. Nah, artinya apa? Artinya di level psikologinya di sini juga masih terkunci, masih berat untuk menembus di sana. Ya, sehingga mana yang lebih dekat? Ya, karena seller juga belum kuat. Seller memang sudah mulai muncul, tekanan ke bawah mulai muncul, tetapi ini masih baru sebatas retracement. Retrace-nya di sini. Nah, ini masih berada di area retracement. Sehingga kalau kita baca secara teknikal, ini masih berada di area yang rawan, di tengah-tengah. Ya, belum kuat ke bawah, di atas pun masih berat karena di atas beberapa kali ditolak oleh seller. Beberapa kali naik ditolak lagi, beberapa naik ditolak kembali. Ya, tetapi secara umum masih cenderung ke bawah, hanya saja nanti ketika dia lebih kuat ke bawah ini, tentu seller akan jauh lebih kuat. Saya lebih cenderung turun, meskipun nanti kita antisipasi dua-duanya. Kalau ternyata dia naik kuat breakout, ya breakout di sini, ya tidak masalah, karena sudah ada breakout di sana, artinya buyer sudah kuat, ya, karena sudah melewati level psikologi. Tapi kalau melihat level psikologi yang banyak sekali ditolak, maka masih besar kemungkinan akan turun. Ya. Kemudian bagaimana kita mensiasati ketika news mau dirilis? Pastikan sebelum news dirilis, semua transaksi dipastikan clear dulu. Ya, kecuali kita nanti masuk di menit-menit terakhir jelang news dirilis. Ya, kita kurang 4 menit kita sudah tentukan, kemudian kurang 2 menit kita entrykan di sana. Di mana titik entry kita? Ya, kita selalu menggunakan pending order untuk mengantisipasi, atau kita juga bisa lakukan dengan satu eksekusi langsung, yang kedua pending order. Kalau ini sudah yakin turun, ini di sini bisa langsung entry sell. Satu entry sell. Misalkan lotnya 0,2 contoh. Perhatikan di area di sini, ya enggak tahu di harga berapa. Kita bisa entrykan sell 0,2. Ya, tetapi karena ini berdekatan dengan news yang berdampak besar, maka harus diantisipasi. Diantisipasi dengan pending order di atasnya, pakai buy stop. Di mana kita tempatkan buy stopnya? Kita ukur ketika kita entry kita di sini. Ya, ketika entry kita di sini, kita ukur jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ambil 300-an ya. Oke, karena ini naik, kita ukur di sini. Sell-nya di sini misalnya ya. Jadi kita ukur sell-nya di sana, kemudian buy stop-nya kita ukur sekitar 300-an. Nah, kenapa kita ngambil 300-an? Ya karena satu, pergerakannya tidak terlalu kencang, ya bahkan kita bisa taruh 250 enggak masalah karena masih terlalu kecil. Ya, saya lebih cenderung ke area 1796. Jadi ini untuk menaruh buy stopnya. Yang di bawah tadi sell-nya sudah jadi, sudah eksekusi di sana. Buy stopnya di 1796,05. Ini adalah satu alternatif pertama. Alternatif pertama kita menggunakan sell yang dieksekusi langsung, lotnya 0,2, buy stopnya harus dinaikkan. Ya, buy stopnya 0,4, harus 2 kalinya atau setidaknya dinaikkan. Ya, nanti untuk mengantisipasi ketika ada flash berita yang dampaknya nanti tiba-tiba naik dengan kuat. Maka ketika dampaknya naik tidak menjadi masalah karena kita sudah antisipasi dengan buy stop di sana. Kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh. Atau kita bisa menggunakan dua-duanya pending order ya. Kita bisa gunakan dua-duanya dengan menggunakan pending order, satu putih, satu hitam.
Oke, pending ordernya kita taruh di antara itu ya. Ini kurang 4 menit, 3 menit, silakan nanti boleh dicoba. Kemudian yang kedua kita taruh di ujung di sini. Ya, jaraknya kita tarik sekitar 250. Oke. Di atas atau di bawah, ini di bawah kita pasang sell stop di 1790,56. Kalau dua-duanya menggunakan pending order, maka gunakan lot yang sama. Ini buy stop 1796,11. Oke, ini tulisannya tidak kelihatan, saya kasih warna putih. Oke, satu lagi ya, yang berikutnya tadi pakai ini ya, sell stopnya di 1790. Sell stopnya 1790,56. Kemudian nanti ketika sudah kurang 1 menit, tidak usah lihat di chartnya, kita langsung melihat di angkanya atau di transaksi kita. Ketika sudah menyentuh, maka kita langsung exit, langsung keluar dulu. Ya, kalau misalnya di kurang 2 menit ternyata dia masih liar, naik turun, maka kita bisa sesuaikan dulu angkanya. Jangan terlalu berdekatan ya, biar seimbang, naik turunnya biar seimbang. Yang pertama tadi kita bisa menggunakan eksekusi langsung. Yang tadi ini selnya pasti sudah kesentuh karena menggunakan eksekusi langsung. Tidak ada pending order di bawah. Yang kedua dengan menggunakan buy stop. Ya, pending order yang pertama langsung eksekusi sell karena yakin mau turun. Yang kedua diantisipasi dengan buy stop lotnya 2 kalinya. Tergantung kita mau milih yang seperti apa ya. Kalau kita menggunakan yang pertama ini, tentu kita sudah kebagian. Yang pertama ini sudah dapat duluan, lumayan 170-an ini sudah lebih dari cukup ya. Bagaimana ketika di awal sudah profit? Ya sudah, exit saja, sudah keluar dulu, amankan ya. Kalau sudah profit ya, ini anggap saja sudah profit. Kemudian yang kedua, yang tadi pakai pending order, yang dua-duanya kita menggunakan lot yang sama karena pending order semuanya. Kurang 1 menit ya, kita perhatikan ya, masih kurang 1 menit. Ini langsung kita lihat di angkanya. Oke, kita lihat di angkanya sambil melihat pergerakan yang ada ya. Yang sell dapat pertama langsung di close, sellnya langsung di close ya. Oke, sellnya langsung di close yang pertama. Buy stopnya sementara diamankan dulu. Yang sudah kena sentuh sudah diamankan dulu, atau yang pakai yang pertama tadi sudah cukup banyak, artinya sudah kita minimal sudah kita dapatkan dulu keuntungan dari pergerakan yang ada itu ya. Kemudian sambil kita lihat hasil dari news yang ada atau dari dampaknya seperti apa, kita lihat ya. Kita lihat dengan melakukan klik di data aktualnya, nanti akan muncul di situ warna hijau atau warna merah ya. Sambil kita lihat, sambil kita monitor chartnya ya. Sementara selnya sudah dapat ya. Selamat menikmati profitnya, diamankan saja dulu. Yang buy stopnya yang di atas karena sudah tidak berguna, maka di close dulu. Oke, ini masih lumayan, jadi jangan terpesona juga. Bagi teman-teman sudah profit ya, masukkan kantong dulu, tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Ini sudah lebih dari cukup, selnya sudah lebih dari cukup untuk kita taking profitnya. Bahkan yang pending order pun, yang sell stop pun sudah kebagian. Yang pertama tadi yang pakai menggunakan eksekusi langsung sudah dapat lebih banyak lagi. Kemudian kita lihat juga di tadi hasilnya ya, hasilnya masih belum keluar. Nah, hasilnya ini bisa kita lihat di atas sendiri hitam itu netral,
hijau, hijau ya. Berarti betul-betul sesuai dengan analisa kita. Market bergerak ke bawah atau sell lebih dominan. Ya, bukan berarti terus turun, enggak. Yang terpenting kita sudah analisakan tadi, kemudian sudah turun profit, selesai. Bahkan kalau tadi mengikuti yang di awal, yang alternatif pertama ini banyak, sudah cukup banyak. Kalau alternatif kedua, pending order di situ tetap kebagian jatah profitnya ya, paling sekitar berapa ini? 500-an, 500 lebih ya. Yang pertama tadi 700, ini 500. Oke, ini yang bisa kita berikan untuk news hari ini. Nanti tidak banyak kita berikan materi ya, hanya kita menyampaikan bagaimana cara menghadapi berita, kemudian cara kita mengantisipasi dan memanfaatkan peluang yang ada.